Semua jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang bagaimana sih cara kita untuk pasang stop loss ya. Jadi aku bikin video ini karena ada temanku yang dia curhat sama aku kalau setiap malam katanya dia nggak bisa tidur karena setelah dia beli koin itu dia takut kalau malam harinya ketika dia tidur akan ada dump segala macam, sehingga dia akhirnya sebelum tidur itu biasanya sell dulu koin yang dia punya. Aku nggak tahu apakah ini terjadi sama kalian juga, tapi kalau misalkan terjadi, maka kalian wajib untuk tahu fitur stop loss. Jadi aku mau cerita dulu apa itu stop loss. Jadi stop loss adalah sebuah fitur yang membantu kita untuk membatasi kerugian kita. Mungkin karena terjadi koreksi market yang terjadi tiba-tiba atau ada dump karena ada news buruk dan lain sebagainya. Jadi stop loss sendiri memang fungsinya untuk membatasi kerugian kita yang kita buat atau yang kita pasang dengan kesadaran ya, bukan keterpaksaan. Beda hal dengan cut loss yang artinya kita terpaksa menjual dengan keadaan yang rugi, tapi kalau stop loss kita memang benar-benar sadar untuk membatasi kerugian. Karena yang namanya market itu bisa naik dan turun, dan juga kita nggak tahu resiko apa yang ada di masa depan. Bisa jadi ada dump tiba-tiba, kita nggak pernah tahu. Tapi kita bisa manfaatkan fitur dari stop loss ini untuk membatasi kerugian kita. Membatasi kerugian yang lebih besar. Sehingga kita akan terhindar dari nyangkut. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita langsung sama-sama belajar bagaimana cara mengaktifkan atau memasang fitur dari stop loss ini. Jadi kalian bisa masuk ke aplikasi broker atau exchange yang kalian gunakan, pastikan ada fitur stop loss atau stop limit. Jadi di sini aku pakai contohnya adalah aplikasi toko kripto. Jadi untuk pasang fitur stop loss atau stop limit ini, pastikan kita punya aset dulu ya. Jadi contohnya di sini aku punya Ethereum dan aku akan pasang untuk stop loss-nya di Ethereum BUSD. Jadi teman-teman bisa pakai ETH USDT atau ETH BITR kalau kalian misalkan menggunakan aplikasi toko kripto. Ini bisa disesuaikan lagi untuk exchange apa yang kalian pakai. Jadi untuk pemasangan stop loss ini bisa sangat subjektif teman-teman. Di sini aku mau cerita sedikit kalau aku tradingnya itu swing trading ya, bisa mingguan, bisa dalam 1 minggu, bisa dalam 3 minggu, tergantung dari analisa pergerakan pasar yang aku lakukan sendiri. Jadi di sini aku masih hold untuk harga Ethereum dari harga 3.000-an, 3.600-an. Jadi di sini aku sudah profit sebenarnya, tapi di sini aku mau coba kasih tahu ke kalian bagaimana cara pasang stop loss-nya. Jadi ini balik lagi kepada trading plan masing-masing ya. Kalau kalian misalkan scalping, tentunya beda ya untuk berapa resiko ataupun profil resiko dari kalian yang bisa kalian terima. Contohnya terjadi penurunan 1%, kalian cut loss, misalkan seperti itu. Atau kalau aku sendiri itu lebih kepada mencari di mana terjadi support yang kuat. Biasanya aku akan pasang stop loss di bawah support kuat dari sebuah time frame tertentu. Jadi contohnya di sini teman-teman tahu ya, untuk support itu adalah di mana sering terjadi pantulan. Jadi contohnya ada pergerakan naik, dia naik, lalu dia mantul ke bawah, berarti ada resisten di sana. Terus kalau pergerakannya lagi di atas, misalkan itu pergerakannya turun dan dia mantul di satu titik harga, kemudian dia naik lagi, terus dia mantul lagi, berarti di sana adalah support. Jadi di sini contohnya aku taruh di harga 3.965. Jadi aku misalkan kalau support ini ada di 3.965. Jadi aku akan pasang stop loss di bawah dari angka tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Di sini langsung aja masuk ke menu jual ya. Pastikan kalau kalian pasang stop loss jangan klik yang beli tapi yang jual. Kemudian di menu bawahnya ini ada batasan order, itu kalian bisa klik. Kemudian kalian pilih untuk stop limitnya. Jadi cari yang stop limit. Kemudian di harga yang paling atas itu adalah harga triggernya atau harga yang memicu fitur ini aktif. Contohnya di sini aku pakai di harga 3.950. Nah contohnya tadi kan untuk resisten ataupun support yang aku buat itu adalah di kisaran 3.960 ya, 65. Jadi aku pasang di bawah harga tersebut, di bawah support tersebut. Jadi dengan prediksi kalau seandainya pergerakan itu tiba-tiba turun,
maka langsung ke jaring stop lossnya sehingga aku nggak ke bawah rugi terlalu jauh. Nah, kemudian di bawah dari harga trigger tadi, kita bisa buat di harga berapa kita akan jual. Jadi nanti kalau seandainya pergerakannya beneran turun dan menyentuh harga trigger yang 3.950 ini, di harga berapa kita akan jual untuk Ethereum kita. Di sini aku contohnya mau jual di 3.945 ya. Jadi aku memang sengaja buat harga jualnya sedikit di bawah dari harga triggernya. Tujuannya adalah supaya nanti ketika dia turun dan triggernya itu aktif, stop lossnya aktif, dia itu masih ada kesempatan untuk menjual di harga yang lebih murah. Karena kalau kita pasang di harga yang sama bisa jadi nggak ke jaring teman-teman. Kemudian di bawahnya ini teman-teman bisa sesuaikan volumenya berapa. Nah di sini aku pakai separuh aja. Teman-teman bisa pakai semuanya atau separuh tergantung preferensi kalian. Jadi di sini aku pakai stop loss separuh. Mungkin cukup. Kalau memang sudah oke, kemudian teman-teman bisa klik jual. Kemudian akan masuk ke pesanan yang di bawah. Kalian yang mau pasang stop loss, pastikan kalian punya preferensi atau punya pilihan sendiri ya. Misalkan kalian menggunakan metode mungkin sekian persen turun pasang stop loss, atau kalian gunakan seperti aku pakai support dan resisten, itu juga tetap bisa. Nah, keunggulan dan kerugiannya kalau kita pasang stop loss terlalu, misalkan kita pasang stop loss turun 1%, terus kita pasang stop loss, kerugiannya adalah mungkin ketika pergerakannya turun, stop lossnya ke jaring, terus tiba-tiba pergerakannya naik, kita nggak ke bawah naik karena memang sudah dijual duluan. Nah, kalau kita pasang stop loss terlalu dalam, maka yang menjadi kerugian kita adalah tentunya ketika market itu turun dan kita juga banyak mendapatkan kerugian karena kita pasang stop lossnya terlalu di bawah. Nah, untuk stop loss ini teman-teman bisa update berkala ya. Misalkan tadi nih aku pasang di 3.950, terus misalkan pergerakannya naik sampai ke 4.000. Teman-teman nanti bisa cancel untuk stop loss yang tadi dan kita perbarui lagi stop lossnya berkala. Jadi kita naikkan stop lossnya supaya kita bisa tetap menjaga profit kita. Oke deh, semoga video ini bisa membantu buat teman-teman semua. Kalau kalian suka kontennya atau kalian punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Kita punya grup diskusi di Telegram, teman-teman bisa join ya, linknya aku taruh di kolom deskripsi. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Akhir kata, saya Andre, makasih.